Ketika kita mengetahui hakikat sabar, kita ketahui caranya bersabar apa. Ada 3. Sebagaimana sabar itu ada 3 macam. 1, sabar dalam ketaatan. 2, sabar terhadap maksiat. 3, sabar terhadap takdir Allah yang pahit. Yaitu 3 itu. Maka caranya apa? Sabar dalam ketaatan adalah istiqomah dalam ketaatan. Terus melakukannya. Sabar terhadap kemaksiatan bagaimana? Yaitu tidak melakukannya dan menjauhi hal-hal yang menjurus ke sana. 3, sabar terhadap takdir Allah yang pahit adalah tidak berkeluh kesah kepada makhluk, melaporkan tentang takdirnya Khaliq. Itu. Jadi enggak cerita-cerita gitu. Itu caranya sabar. Biasanya sabar itu dikaitkan dengan takdir yang tidak baik, tidak enak. Maka as-sabru an takdirillah, sabar terhadap takdir Allah yang pahit baginya, itu definisinya adalah al-wuqufu ma'al balwa bila syakwa. Ya. Yaitu bertahan dengan ujian tanpa keluhan terhadap insan. Itu definisi sabar terhadap musibah atau takdir Allah yang pahit. Ya, yaitu apa? Bertahan dengan ujian tanpa keluhan terhadap insan. Dia hanya mintanya sama Allah saja. Itu caranya bersabar terhadap musibah. Ya, itu caranya. Kemudian perlu diketahui setelah mengetahui definisi, mengetahui tata cara dan macam-macam sabar, ketahuilah pula dengan ganjaran sabar. Di antaranya kata Allah Ta'ala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Ma'a di sini berarti Allah bersama dia. Dan ma'iyyatullah, kebersamaan Allah ada 2 macam. Ada ma'iyyah ammah, ada ma'iyyah khassah. Ada kebersamaan umum dan ada kebersamaan khusus. Kebersamaan umum apa? Yaitu Allah bersama dengan semua makhluknya. Dalam artian Allah bersama mereka dengan ilmunya, Allah melihat mereka, dengan Allah mendengar mereka, semua itu Allah bersama dengan seluruh makhluknya. Tapi kebersamaan umum ini gak ada spesialnya. Kebersamaan khusus ini spesial untuk orang-orang yang bersabar. Allah Ta'ala bersama dengan mereka secara khusus yang melazimkan adanya pertolongan, bantuan, keteguhan dan seterusnya. Yaitu ya. Kemudian juga ada faedah bersabar, kata Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan diganjari tanpa adanya lipatan bilangan hitungan dari pahala. Yakni Allah sajalah yang betul-betul akan melipat gandakannya tanpa batas. Nah itu. Ya, kemudian di sini ada pertanyaan. Pemirsa Niaga TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga saya keluarga saya 5 orang. Ini 5 apa S ini? 5 orang ya. Yang 4 orang menjalankan ibadah sholat wajib, tapi yang satunya hanya hari Jumat dan Idul Fitri saja. Oh, Masya Allah. Apakah anak ini dapat pahala ustadz? Pahala ustadz atau pahala koma terus ustadz gitu ya. Jadi ada 4 orang. Keluarga saya 5 orang. Ada 4 menjalankan ibadah wajib, sholat wajib. Tapi yang satu cuman hari Jumat dan Idul Fitri, Jumatan aja ya gitu ya. Ini ada beberapa orang seperti ini. Maka kita katakan di sini, orang ini bisa berdosa besar, tapi bisa juga takutnya kafir kepada Allah Ta'ala. Karena dia tidak menunaikan kewajiban sholat secara komplit kecuali Jumatan saja. Adapun Idul Fitri itu hukumnya sunnah, sholat Idul Fitri. Itu masalah lain. Tapi di sini dia hanya Jumatan saja. Ya, dia hanya Jumatan. Ini sangat tidak cukup. Dia berdosa besar. Dosa besar sekali. Bahkan dikhawatirkan dia kufur kepada Allah Ta'ala. Kafir. Karena meninggalkan mayoritas kewajiban sholat. Dan itu pun sholatnya hanya Jumatan karena banyak orang dan gak enak. Nah ini, berarti dia Jumatan itu biasanya hanya karena itu, bukan karena Allah.
Seandainya seorang Jumatan karena Allah, tidak mungkin dia meninggalkan sholat lainnya. Atau bisa dibilang minimal kalaupun minimal orang ini disebut munafik. Karena hanya mau sholat ketika ramai saja. Ya, maka orang ini tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Ya, na'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala memberikannya hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana hukumnya ketika kita menginginkan sesuatu barang lalu kita berselawat seperti yang diajarkan oleh salah satu ustadz terkemuka. Nama ustadznya siapa? Terkemuka tak masanya. Apakah hal tersebut masuk dalam hal ibadah dan menjadikannya bid'ah atau bagaimana? Jazakallahu khairan. Anda tidak tahu untuk mencari barang hilang pakai selawat. Anda enggak tahu. Setahu Anda cari barang hilang caranya dengan mencarinya. Ya, setahu Anda begitu. Kalau selawat, mungkin selawat untuk mempermudah ya barang itu. Tapi kalau ini dirutinkan, khawatirnya ini perlu dalil. Kalau enggak ada dalilnya, khawatirnya jadinya bid'ah, gitu loh. Kalau cuma sekali-kali doang spontan itu enggak masalah. Istighfar, enggak masalah. Dan boleh juga di istighfar, lebih baik dia istighfar. Karena bisa jadi dia hilang barangnya itu karena dosa dia. Dia istighfar, kemudian muhasabah. Tapi kalau mengkhususkan selawat, wallahu a'lam, sebaiknya tidak. Jadi ikhtiar aja, bismillah, kalau bismillah, ikhtiar, cari, kalau nggak ketemu alhamdulillah. Enggak masalah insyaallah. Ya, jadi nggak usah dengan pengkhususan seperti itu, ya. Khawatirnya masuk ke dalam bab bid'ah, kecuali kalau ustadz terkemuka tersebut bisa mendatangkan dalil khusus yang berkaitan dengan kehilangan barang, maka kita selawat. Ya. Ntar kalau ketemu barang selawat lagi nggak kira-kira? Nah, gitu. Hilang barangnya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Cari, ketemu, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad gitu. Ya. Nggak perlu seperti itu. Pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berdoa pada waktu imam selesai baca Al-Fatihah? Kalau imam selesai baca Al-Fatihah, kita kan mengatakan amin. Di situ kadang ada jeda. Ya kan ya? Nah, itu antum kalau memang mau mengisi jeda kecil 3 detik itu dengan doa, ya sebenarnya enggak dilarang juga, enggak dilarang. Cuma jangan dipatokkan seperti itu, karena nanti kadang-kadang kita dapat imam yang berbeda. Ada imam yang habis amin langsung baca surat, sehingga kita harus mendengarnya. Ya, tapi boleh juga ketika kita mendengar ayat azab, doa boleh tanpa ngangkat tangan. Repot kalau ngangkat tangan dikira aliran lain, dan memang nggak perlu. Dapat ayat azab, doa. Dapat ayat tentang anak, doa. Dapat ayat tentang tumbuhan, doa. Jadi ini orang ngapain kayak gini nih ya? Ya, doanya dia dalam hati atau di lisan boleh, tapi jangan terlalu keras. Karena memang di zaman Nabi SAW ketika membaca Al-Quran, ketika ada ayat azab beliau beristi'adzah. Ketika ada ayat rahmat beliau meminta kepada Allah Ta'ala. Boleh seperti itu. Boleh. Gitu, boleh. Misalnya negatif lagi. Ustaz, saya mohon nasihatnya bagaimana cara agar saya kuat dalam melakukan sunnahnya jenggot, karena banyak yang mencemooh saya. Emang membiarkan jenggot perlu kekuatan apa? Kamehameha gitu? Nggak perlu lah, kan nggak berat ini. Ya, ada orang kurus banget tapi jenggotan. Ya, ada orang gemuk tapi dicukur karena takut dicemooh manusia. Hanya ada satu kondisi seorang boleh mencukur jenggotnya, yaitu ketika perempuan tumbuh jenggot baru boleh cukur. Laki-laki nggak boleh. Ya, laki-laki nggak boleh. Kalau dia qadarullah ketika itu dia perempuan, terus dia cukur jenggotnya, nggak apa-apa, kita maklumi perempuan. Tapi laki-laki enggak. Kata Nabi SAW, a'ful liha, biarkanlah jenggot. Jenggot itu apa? Ya di sini, bagian sini, dan sini. Ya, sini jenggot. Nah, kemudian
kalau misalnya di bawah bibir bawah itu bukan jenggot namanya, itu bukan lihyah namanya, itu namanya anqah. Ya itu wallahu alam bukan termasuk jenggot sehingga boleh untuk dipotong. Ya begitu. Adapun karena mencemooh itu nggak masalah ya, karena yang memuji antum jenggotan lebih banyak dan Allah lah yang lebih layak untuk kita cari ridho ke manusia. Insya Allah kalau antum cari ridho Allah, orang yang tadi cemooh antum dia akan suka. Dia tuh cemooh antum tuh karena iri. Antum tuh jenggotan tambah ganteng. Iya, tambah iri. Dia iri, nggak mau. Ya, coba aja yakin deh antum jenggotan tambah ganteng. Itu bonus duniawinya. Akhiratnya insya Allah ada. Tambah cakep insya Allah. Dan nanti dia yang cemooh antum itu, dia ketika ngeliat antum jenggotan, dia bakal gini-gini. Licin punya gua, nah gitu. Iya, betapa banyak kayak gitu. Ya. Dia pengen, banyak orang pengen jenggotan cuma digengsi. Gengsi karena kayak orang alim lah dan seterusnya. Iya, udahlah nggak usah. Ana pun pernah lewat dulu sekali lama ke masjid. Setiap ke masjid itu Ana melewati tukang galon yang di situ ada diantaranya temen tapi dia tuh 5 tahun di bawah Ana kira-kira. Nah dia baru datang dari mana gitu. Tadinya udah nggak ada tapi dia preman situ. Jadi teman-teman Ana tuh rata di gang tuh preman semua. Cuman ada dong alhamdulillah yang nggak jadi preman. Ya alhamdulillah. Nah itu dia itu kalau Ana lewat selalu Ana diteriakin, jenggot digituin. Teriaknya tuh bener-bener ikhlas tulus teriaknya tuh, jenggot digituin. Ana nggak noleh. Ana marah ya, marah loh. Jenggot digituin. Itu kan teriakan yang menghinakan, bukan teriakan pujian. Ya, kok pujian tuh, masya Allah jenggotnya bagus sekali, itu baru muji. Ini, jenggot, kadang kambing dan seterusnya. Anda diemin, pulang begitu lagi, Anda diemin. Ya, itu pikiran Anda sampai emosi itu mengulang. Baru jual galon aja belagu banget, gitu kan ya? Iya. Nah, anak konsultasi sama ibu anak kok kita gamparin aja tuh anak, kata ibu anak. Jangan. Itu siang itu anak konsultasi udah berapa hari gituin kan marah juga gitu. Udah jangan sabar aja biar Allah Taala yang biar Allah yang beri hidayah udah. Gitu kan? Dikit kan baik. Habis itu anak udah ibu anak nyuruh jangan balas apa-apa. Ngomong pun jangan, datang pun jangan, diem aja udah. Asar itu kemudian ikhwan, anak lewat, dia ada. Diem dia. Masya Allah. Anak pulang dari masjid, diem dia. Masya Allah, ibu ana luar biasa. Entah ini karena ibu ana minta semua doain apa, atau jangan-jangan ibu ana itu habis itu gamparin tuh anak, habis itu nggak tahu dah. Ya, nggak tahu dah. Wallahu a'lam. Tapi begitu sabar aja. Iya, sabar aja. Dan bagaimana cara saya menanggapi orang yang janggut itu seperti hewan, menyamakan janggut seperti hewan. Jumhur hewan tidak berjenggot. Enggak? Jumhur hampir sepakat hewan untuk tidak berjenggot. Ya enggak? Yang berjenggot siapa aja coba? Kambing, onta, khalas. Sisanya enggak berjenggot. Jadi kalau disamaan kayak hewan aja loh, lah justru mayoritas jumhur hewan bersepakat untuk tidak berjenggot. Ya kan? Tapi jangan ngomong gitu sih, jangan, enggak bagus juga sih. Ya, antum sabar aja udah. Ketawain aja hehehe gitu. Gituin aja. Ya. Semoga dapat hidayah itu orang yang seperti itu. 1. Kaidah ambil baiknya, buang buruknya. Kaidah ini bagaimana hukumnya bagi orang yang baru hijrah? Masya Allah, ini sudah banyak dijawab oleh para asatidzah sebenarnya. Orang yang belum bisa membedakan baik atau buruk itu belum bisa dia untuk mengambil kaidah ini, ya. Begitu, ya. Tapi ini panjang nanti, nggak usah lah ya. Ada insya Allah banyak klip-klip dan jawaban asatidzah yang bisa antum cari di internet, ya itu baik ya daripada penjelasan ana. Ada ustadz yang mengatakan selama yang dibicarakan itu Quran dan hadis, maka kita tidak boleh memilih-milih ustadz sebab ustadz pun bisa salah. Quran dan hadis itu benar, tetapi pemahaman terhadap keduanya itu yang kita ini perlu berkiblat pada mana? Maka pada pemahaman salaf. Ada ustadz yang masya Allah menghafal Quran atau hadis, masya Allah.
Tetapi nggak pernah disebutkan kata Ibnu Abbas, kata Sufyan ats-Tsauri, dan seterusnya nggak pernah ngomong gitu sama sekali. Karena memang mengacu pada pemahamannya sendiri, bukan pada bagaimana salaf kita memahami. Ya. Kecuali mungkin kajian seperti ini kajian lebih dekat kepada kajian tazkiyatun nufus atau motivasi. Baik, bukan kajian tafsir atau penjelasan hadis. Bila di akhir beramal baik, hati kita jadi riya dan sum'ah. Apakah sama kedudukannya dengan orang yang tidak beramal di mata Allah? Iya, kedudukannya sama. Bahkan kedudukannya adalah orang yang berdosa karena berbuat syirik kecil. Haruskah minta maaf pada orang yang hartanya kita curi, tapi pencurinya waktu itu masih anak-anak? Dan apakah anak-anak yang belum balik itu berdosa bila melakukan perbuatan keji? Wallahu ta'ala alam, ini kembali ke pendidikan orang tuanya. Kalau orang tuanya memang muqassir, kurang bagus mendidiknya, maka dosanya ke orang tuanya. Ya. Ini mungkin penulis dulu pernah nyolong waktu kecil mungkin ya, nyolong mangga mungkin gitu. Apakah harus minta maaf? Di sini repot ya. Kalau tetangga gimana? Ya bilang aja ke tetangga itu, Pak, maaf Pak, dulu waktu masih kecil saya pernah ngambil kelapa sampean gitu. Kalau emang tahu siapa pemiliknya. Tapi kalau nggak tahu pemiliknya siapa, maka dia nafkahi saja, sedekah atas nama atau global nama orang yang memiliki buah tersebut. Pemirsa Negatif bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Sukabumi. Bagaimana caranya meningkatkan takwa kepada Allah dan berbakti pada orang tua dan istiqamah dalam hal itu? Untuk meningkatkan takwa, caranya adalah seperti tadi, yaitu 4 hal yang tadi Anda sebutkan, kiat istiqomah, itu cukup. Kemudian berbakti pada orang tua, caranya gimana? Kalau orang tua masih hidup, maka bahagiakanlah mereka dengan bertutur yang lembut kepada mereka, kemudian sedekah kepada mereka, menafkahi mereka, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini pertanyaan insyaallah di tempat lain lebih baik lagi jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah sudah menerima taubat kita? Mengetahui pasti tidak bisa, tetapi berhusnudzon itu harus. Bagaimana caranya kita mendapatkan kondisi husnudzon itu? Dalam ayat seringkali Ghafurur Rahim, Tawwab Rahim, Ghafurur Rahim. Ghafur Maha Pengampun, Rahim Maha Penyayang. Kalau kita habis taubat merasa plong, urusan enak, tenang, itu berarti kemungkinan besar insyaallah diterima taubatnya. Ya, itu. Jadi di antara tanda-tanda yang semoga itu diterima taubat kita, plong, tenang, seperti ada sesuatu yang lepas gitu, enak gitu ya. Amalan apa yang paling disukai Ustaz? Infak. Amalan apa yang paling disukai Ustaz? Ustaz siapa dulu? Enggak disebut. Ustaz langsung tanya. Nah, amalan apa yang paling disukai Ustaz? Coba Anda tanya Ustaz siapa? Mau telepon. Ada berapa Ustaz ini? Enggak perlu dikasih tahu di sini amalan apa yang paling Anda sukai ya. Tapi yang paling, ya sebenarnya bukan masalah Anda suka atau enggak. Harusnya disukai seorang muslim amalan apa? Yaitu membaca Al-Quran dan menuntut ilmu dan memahami agama Allah Ta'ala. Itu amalan yang paling kita suka. Membaca Al-Quran baik di dalam sholat atau di luar sholat. Dan sholat termasuk amalan yang suka. 2 hal ini yaitu baca Al-Quran dan memahaminya dan sholat. Ya, kalau Anda sakit itu 2 hal itulah yang sangat Anda sukai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum merayakan tahun baru Islam dan mengadakan atau mengikuti pawai haram? Kebiasaan berbagi amplop berisi uang kepada anak yatim yang diserahkan langsung masing-masing oleh jemaah di atas panggung dengan dengan pramugari, apalah, Allah yang lebih tahu kalimat ini apa, ya, susunan acara tertentu. Allah. Kalau membagi harta untuk anak yatim itu bagus, cuma saja caranya aja yang tidak tepat. Ngasihnya boleh, tapi eventnya aja yang tidak tepat. Tidak bagus mengadakan event khusus seperti itu. Pemirsa Niaga TV,
Gimana agar saya istiqomah memakai jilbab atau cadar? Karena di kampung banyak yang tidak memakainya. Kalau memang berpendapat bahwa cadar itu wajib, maka pakailah terus walau dicemooh. Dulu di Jakarta ini jarang yang pakai cadar. Tapi sekarang banyak yang pakai cadar. Dan pahala mereka bisa jadi keamanan dan kenyamanan mereka sekarang. Pahalanya bisa jadi mengalir ke orang-orang akhwat-akhwat yang dulu rajin bercadar dan menahan beban perasaan karena dicemooh mayoritas orang. Ya, bisa jadi. Mereka lah yang memperkenalkan cadar ke kaum muslimin dengan praktek. Ya. Jadi siapa tahu dengan istiqomah, mintalah kepada Allah, ya Allah semoga nanti ada orang yang betul-betul mengikuti jalan ini, gitu. Baik. Baik. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap ikhwan soleh yang datang wajib diterima padahal secara fisik kita tidak suka? Tidak wajib. Kalau fisiknya na'udzubillah gitu ya. Fisiknya membuat dia itu banyak-banyak bertaubat kepada Allah setelah melihatnya ya gitu. Maka dia tidak diwajibkan. Enggak suka keras. Ya dibilang udah kamu sama dia soleh. Tapi Pak, ya Allah wajahnya itu Pak saya enggak tahan, saya takutnya enggak betah di rumah ketika ada dia gitu. Ya, misalnya giginya ke depan, dua bertaring ya, kemudian bisa berbisa atau alisnya nyambung sampai ke rambut misalnya ya. Serem kan? Serem itu. Nyambung ke rambut, alisnya gigi bertaring, matanya hitamnya itu kecil banget. Ini setan ini. Perempuan itu kalaupun yang datang soleh, kalau soleh ini di bawah standar normal wajahnya atau fisiknya, ya nggak apa-apa dia menolak. Jangan dibilang, nah kamu takut fitnah nanti tertimpa kalau kamu menolak dia. Pak, saya menerima dia itu jauh lebih berfitnah Pak, gitu misalnya. Iya, begitu. Karena nanti ketika di pernikahan terlalu dahsyat jeleknya suami itu bisa membuat istri ini dikabur-kaburan gitu loh. Begitu. Bahkan istri sendiri ketika melihat suaminya itu berkekurangan, wajahnya itu nggak bisa dipandang. Sekali pandang, na'udzubillah gitu kan. Ya, itu ya boleh dia minta cerai karena dia nggak bakal bisa betah dengan kondisi seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi anda ini tidak tahu. Apabila bersedekah dengan berharap rezeki melimpah, apakah di akhirat masih mendapatkan balasan pahala? Tetap dapat pahala insyaallah selama niatan rezeki berlimpah itu bukan niatan utama. Kenapa kita selalu hasad padahal dah istiqomah buat ikhlas? Karena masih ada keinginan duniawi. Baik, Afwan ini sudah dijabarkan. Afwan ya, tidak semuanya Anda baca ya Afwan ya. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya men-share atau mengupload isi atau materi kajian yang telah didapat di media sosial? Tergantung. Mengupload ulang atau share, kalau dia berfaedah, alhamdulillah bagus. Ya, nggak apa-apa. Itu termasuk ibadah menyebarkan kebaikan. Balighu anni walau ayah. Tetapi dia harus memahami apa yang dia share ya. Apakah itu termasuk riya? Ini sifat nisbi. Ini nisbi, riya itu nisbi di sini. Tergantung niatan antum apa. Atau apa lebih baik disimpan untuk diri sendiri? Enggak, dia sebarkan. Ya, membantulah ilmu ini menyebar, enggak masalah. Tapi ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk puasa, silakan puasa 9 dan 10 Muharram itu pendapat jumhur ulama. Ada yang mengatakan 9, 10 dan 11. Bagaimana kata Nabi SAW, saum qablahu wa saum ba'dahu. Yaum satu hari sebelum 10, satu hari setelah 11. Berarti 3 hari 9, 10, 11. Tapi jumhur ulama menetapkan cukup 9 dan 10 saja. Berarti cukup itu aja, 9 dan 10.
Bagaimana kita tahu kalau salat taubat kita diterima oleh Allah? Sedangkan setelah salat taubat bangun salat malam saya masih malas. Apakah itu termasuk taubat kita tidak diterima? Salat malam tidak wajib. Dan bukanlah seseorang langsung semangat salat malam itu bukanlah merupakan indikasi paten dia diterima taubatnya. Pokoknya diterima taubatnya dia hatinya lebih plong dan lebih dekat kepada Allah, lebih merasa enak, tenang, dekat kepada Allah. Maka itu soal diterima taubatnya, ya. Jadi bukan barometernya kalau saya belum bisa salat malam berarti taubat saya belum terima. Enggak, bukan itu barometernya, ya. Baik, cukup sampai sini aja insyaallah. Jazakumullah khairan jazaa ikhwan dan akhwat atas kehadirannya dan juga panitia kajian rahimakumullah. Terima kasih atas husnulnya. Juga DKM beserta orang-orang yang telah berkontribusi dalam mengurusi kajian dan masjid ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ganjaran terbaik untuk amalannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.